Sejak tanah kuburan kita itu ditutup dengan tanah, diuruk dengan tanah, maka hisab kita akan sudah dimulai. Nah, suatu ketika Rasulullah pernah beliau melintasi kuburan, lalu beliau mengambil dahan, ya, ranting yang masih ada daunnya, beliau tusukkan ke tanah kuburan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Suatu ketika pernah malaikat Jibril datang kepada beliau menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah maksudnya juga untuk disampaikan kepada kita. Apa bunyi hadis dari malaikat Jibril itu? Beliau katakan, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, silakan hidup ma syi'ta, sesukamu. Fa innaka mayyitun, karena pada akhirnya kelak fa innaka mayyitun, engkau juga akan mati. Lalu yang kedua apa dikatakan oleh malaikat Jibril? Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqun anhu. Silakan engkau cintai siapa saja, engkau sukai siapa saja, engkau sayangi siapa saja, anakmu, istrimu, keluargamu, orang-orang terdekatmu, silakan. Tapi jangan sampai cinta itu melampaui cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Fa innaka mufariqun anhu. Karena kalau cinta kepada sesama makhluk, ada saatnya nanti engkau pasti akan berpisah. Tapi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala selamanya tidak akan pernah berpisah. Jadi itu dua. Yang ketiga apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Waf'al ma syi'ta fa innaka majziyun anhu. Waf'al, silakan berbuatlah sekendakmu. Waf'al ma syi'ta fa innaka majziyun anhu. Fa innaka majziyun, maka sesungguhnya apapun yang pernah engkau perbuat itu pasti ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan luput sedikit pun. Hadis ini singkat ya, tapi muatannya sangat dalam. Perhatikan hisab kita masing-masing. Hisab kita masing-masing hanya kita yang akan menanggungnya, bukan orang lain. Sejak tanah kuburan kita itu ditutup dengan tanah, diuruk dengan tanah, maka hisab kita akan sudah dimulai. Nah, suatu ketika Rasulullah pernah beliau melintasi kuburan, lalu beliau mengambil dahan, ya, ranting yang masih ada daunnya, beliau tusukkan ke tanah kuburan itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu akhirnya ditanyakan oleh para sahabat. Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu? Yaitu menancapkan ranting yang masih ada daunnya di atas tanah kuburan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama daun yang ada di ranting itu masih hijau, masih basah, maka dia akan bertasbih memintakan ampunan agar diringankan orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Nah, itu hisab kita itu sudah berlaku pada saat itu. Nah, bahkan Rasulullah karena dia diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, sampai daun yang masih basah pun diharapkan akan tetap bertasbih memohonkan keringanan bagi orang yang ada di dalam itu, agar kita memohon tasbit. Apa itu tasbit? Yaitu keteguhan hati. Allahumma tsabbitni bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya Allah, teguhkan hatiku, mantapkan hatiku saat menjawab pertanyaan kubur. Apa itu maksudnya mantapkan hati? Yaitu tetap kokoh, tetap teguh dengan mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma tsabbitni bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi para sahabat sekalian, kalau ingin mengamalkan doa ini silakan dicatat ya. Boleh saya ucapkan sekali lagi. Allahumma tsabbitni bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allahumma tsabbitni bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini adalah doa yang patut untuk kita amalkan, karena inilah yang akan membantu hati kita tetap teguh, hati kita tetap mantap saat menjalani hisab sejak ketika kuburan kita ditutup oleh tanah dan orang-orang pergi meninggalkan kita setelah melayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.